Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas MBSS ya, Mitra Bahtera Segara Sejati. Kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. Analisis ya MBSS. Selalu kita cek untuk riwayat pembagian dividennya ya, dan untuk MBSS memang ini terakhir bagi dividen itu di tahun buku 2014 ya, di 2015 tahun 27 Mei 2015 ya untuk apa pembayarannya. Nah, ini gitu ya, dia berarti udah berapa tahun tuh nggak bagi dividen ya. Ya sekarang kalau misalnya 2015 lah ya, 15 kalau 2025 udah 11 tahun nggak bagi dividen. Mana nih ya? Ini dipertanyakan buat saya. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya, ya punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen dari sini ya berarti saya asumsikan kalau MBSS cuma untung di atas kertas aja, ya, atau ada masalah dengan bisnisnya atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Kenapa gitu ya penting? Ya karena saya perlu nilai tambah ya untuk kita pemegang sahamnya gitu. Jadi nggak mau perusahaan yang apa cuman untung di atas kertas aja gitu ya. Cuman nggak apa-apa, kita cek dulu ya, karena ini kan hanya baru sekilas saja dari periwat bagian dividen ya. Jadi ya kayak kalau kayak gini biasanya saya langsung close aja lah laporan keuangannya, ngapain dicari lagi, masih ada saham lain yang menarik gitu ya. Oke, ini satuannya rupiah ya untuk MBSS. Lalu cek kita kas tarakasnya dulu. Sebentar di zoom dulu. Ya, nah ini kas tarakas ya. Kita harus lihat kas tarakas. Kenapa? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Ya, jadi untuk si MBSS gitu ya, kasnya ini memang dia naik gitu ya. Memang nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Cuman yang tadi, kalau kasnya kurang bisa jadi perusahaan gitu ya kesulitan mungkin untuk bayar operasionalnya, ekspansi, atau bayar pinjaman ke banknya. Ya jadi kita harus selalu perhatikan kas tara kasnya. Selanjutnya kita langsung cek juga untuk ke bagian ekuitasnya dulu ya, langsung pilih saldo labanya, yang ini nilainya pindahin dulu ya. Kenapa harus lihat saldo laba? Ya buat saya penting karena ini angka pos keuangan favorit saya. Ya, jadi saldo laba ini menunjukkan total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si MBSS dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah profit sebesar 1,9 triliun. Ya, cuman kalau saldo labanya positif harusnya dia bisa bagi dividen. Nah, cuman kenapa nih nggak bagi dividen ya? Gitu ya. Yang tadi saya sampaikan, percuma kalau buat saya perusahaan yang untung tapi nggak bagi dividen ya. Berarti untungnya cuman di atas kertas aja gitu ya, nggak nyata keuntungannya gitu. Ya tapi kembali juga ya, kalau saldo labanya apa negatif juga ya nggak akan bisa bagi dividen ya. Kenapa? Karena perusahaan artinya rugi melulu dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat ya saya nggak akan tertarik ya. Oke, selanjutnya cek untuk ekuitas pemilik dulu, yang ini nilainya ya, kita pindahin dulu. Oke, satu lagi ya. Oke, ya ini kita lihat ya. Ini memang secara saldo laba terhadap modal awal rasio ini dia udah nilainya 1. Ya artinya dia udah balik modal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis 1 miliar, itu telah profit 1 miliar juga ya di luar dividen gitu. Meskipun dividen udah lama nggak dibagikan ya. Jadi sebenarnya ini baik gitu ya, perusahaan yang ya berarti kalau ini harusnya ya udah balik modal mah dibagi dividen aja untuk di tahun-tahun berikutnya gitu. Nah, secara fair value ya, terutama dari PBV-nya ini juga dihargainya di harga wajarnya di 1 PBV-nya gitu. Cuman nggak tahu ya, kembali kadang masalah valuasi memang kembali lagi ke apa selera teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung cek untuk pendapatannya dulu ya, kita pindahin dulu. Pendapatan harus kita mana nih? Tunggu, kepencet ya. Cek, tunggu ntar. Nah, oke. Nah, ini kita harus lihat ya pendapatan gitu. Kenapa? Karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang baik, dia bertumbuh ya, pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dia relevan untuk customernya, ya dibutuhkan oleh customernya. Dan memang untuk kinerja pendapatannya ini memang dia naik 9%, ya naik sekitar 58 miliar, ini baik gitu. Lalu si pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti keluar laba bruto ya, yang ini nilainya. Kita pindahin dulu ya sebentar. Oke ya, kita harus lihat laba bruto. Kenapa? Karena si laba bruto ini
dia adalah pos keuangan yang menunjukkan inti efisiensi perusahaan untuk melihat kemampuan perusahaan juga untuk menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya lewat gross profit margin. Ya, jadi misalnya kalau misalnya ini 33%, artinya kalau teman-teman jual barang atau jasa harganya 100.000, itu ambil profit itu 33.000, ya kotornya gitu ya. 66.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Ya, jadi kalau saya mencari perusahaan yang laba bruto gross profit marginnya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Kenapa gitu ya? Karena semakin besar laba bruto nanti akan semakin besar juga laba bersihnya. Ya, karena nanti si laba bruto nanti akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, ya. Nanti baru keluar si laba periode berjalannya. Gitu ya. Nah, ini kita pindahin dulu angkanya. Oke, kita lihat sekilas ya. Ini memang untuk laba kotoran naik ya, ini bagus ya kinerjanya. Untuk laba bersihnya juga dia naik ya. Cuman ini kan nih, laba bruto lebih kecil dibandingkan laba bersih ya. Berarti dia ada pendapatan lain-lain di luar operasional gitu. Dan ini kita langsung ketahuan tuh pendapatan bunganya lebih tinggi ya. Gitu. Jadi kalau misalnya laba usahanya gitu ya, laba usaha kan laba kotor dikurangin beban operasional, dikurangin beban umum aja gitu ya. Nah, cuman dia ini ada pendapatan bunganya tinggi nih ya, nanti dicek aja ya di catatan atas laporan keuangannya gitu. Jadi ada sebagian laba kontribusinya di luar operasional ya. Nah, ini memang untuk rasio lah secara per gitu, ini memang cukup murah juga ya, udah di bawah 10 ya, di 9 kali gitu. Jadi tampak menarik secara per. Oke, selanjutnya langsung cek ke laporan arus kasnya dulu ya, laporan sering dilupakan gitu ya. Kita langsung pilih penerimaan kas ya, yang ini nilainya. Nah, ini ada dua ya, ada penerimaan kas dari pelanggan dan lain-lain gitu ya. Kita ambil yang dari pelanggan aja ya, yang realnya dulu aja. Oke ya, ini kita pindahin dulu angkanya. Tapi kalau teman-teman mau nambahin ya yang lain-lain boleh juga sih, sebenarnya nggak masalah. Nah, yang kita harus lihat ya penerimaan kas. Kenapa? Karena dia ini berbeda dengan pendapatan. Kalau pendapatan itu dia sifatnya akrual, jadi cuma dicatat di atas kertas saja diakui. Tapi kalau penerimaan kas, dia menunjukkan benar-benar jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, dan ini kita lihat nih, rasionya 92%. Artinya kalau teman-teman jual barang 100 juta, customer itu bayar 92 juta. Nah, 8 juta sisanya itu berubah dalam bentuk piutang yang nanti harus ditagih perusahaan. Ya, jadi si kas itu rasionya harus tinggi ya. Kalau biasa 100%, artinya customer bayar selalu full. Ya, dan ingat kas yang dikumpulkan itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya, harus ingat. Nah, sekarang untuk si penerimaan kas ini memang dia turun sedikit. Ya, meskipun pendapatannya naik gitu, jadi ini harus ditagih nih ya kelebihan si kasnya itu ya. Nah, coba memang untuk rasionya dia agak turun sedikit ya, harapannya manajemen ya harus bisa lebih baik lagi gitu ya, untuk masalah mengumpulkan kas dari customernya. Jadi si pendapatannya dia 663 miliar, penerimaan kasnya 611 miliar, digunakan untuk operasional dulu ya, bayar supplier, direksi, karyawan, dan seterusnya. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ya, ini nilainya wajib positif. Kenapa? Karena kalau positif, artinya perusahaan ini bisnisnya menghasilkan uang tunai. Ya, jadi uang yang dikumpulkan ini nggak habis hanya untuk bayar operasional aja, ya. Gitu ya. Buat apa punya bisnis yang uangnya habis hanya untuk operasional? Ya, nggak ada untungnya, artinya ya nggak ada uang kas nyata. Dan memang untuk kinerja CFO ini turunnya lumayan ya, cuman nggak masalah gitu ya selama masih positif. Tapi kita juga harus lihat nih ya untuk yang pos lainnya. Sekarang kita cek dulu untuk aktivitas ekspansi usahanya ya, ini nilainya positif ya. Nah, kalau nilainya positif gitu ya, interpretasi saya biasanya perusahaan itu dia menahan ekspansinya ya. Lihat ya, ini contoh ya yang di periode sebelumnya dia berekspansi ya, keluar untuk belanja modal 79 miliar, tapi dia ada penjualan aset tetapnya, aset produktif ya 149 miliar ya. Nah, memang gitu kadang kan ya bisa aja mungkin dia jual alat aset produktif yang udah terlalu tua gitu ya, kayaknya BSS kan dia shipping ya gitu, distribusi batubara ya, bisa jadi seperti itu. Cuman kan ya artinya kalau misalnya dia dijual ya berarti ada kemungkinan kalau buat saya ya kurang menguntungkan gitu ya, kurang menguntungkan gitu. Jadi ya kalau bisa berekspansi lah terus menerus negatif seperti ini gitu ya. Dan terus dia di sini juga ada penerimaan bunga lagi gitu ya, terus ya ada pos lainnya juga ya, itu penerimaan uang muka penjualan aset tetap
Ya, jadi ini nggak jadi nih ya DP-nya dikembalikan gitu. Cuman ya ini terlalu teknis lah ya. Cuman yang penting selama nilai positif ya berarti tadi ya perusahaan menahan ekspansinya. Saya lebih suka yang negatif. Lalu untuk aktivitas pendanaan gitu ya, aktivitas pendanaannya ini nilainya negatif ya. Sebenarnya ini bagus. Kenapa? Karena kalau negatif dia perusahaan itu artinya dia melunasi pinjamannya ya, atau dia bayar dividen. Cuman kalau di sini tuh lihat dia pelunasan utang pada bank, pembayaran beban bunga, terus bayar pokok liabilitas ya, dan dia ada kenaikan kas tarakas gitu. Dan memang secara pola arus kas gitu ya, sebenarnya ini menurut saya masih sehat juga sih sebenarnya ya, karena dia kan CFF-nya negatif, CFO-nya positif ya, dan CFI kan memang kadang dia relatif, cuma dia kan besarnya dari bunga. Ya sebenarnya menurut saya kalau kita melakukan penyesuaian gitu pos-pos keuangannya angkanya disesuaikan, ini ada kasih yang sebenarnya bisa dibagikan ke dalam bentuk dividen. Ya cuman ya kembali lagi terserah perusahaan ya, terserah manajemen perusahaan apakah dia mau membagi nggak keuntungan itu kepada pemegang saham atau enggak gitu ya. Jadi secara kasih sebenarnya bisa gitu ya. Cuman kembali lagi kalau nggak ada bagi dividen ya saya asumsikan bisnisnya itu ya tadi cuman untung di atas kertas aja, uang kasnya itu nggak nyata. Saya lebih menghargai perusahaan yang bagi dividen Rp1 per lembar dibandingkan sama yang enggak. Ya kalau misalnya dia bagi dividen di Rp1 per lembar, dia cuma bagi 1,7 miliar aja. Ya nggak apa-apa Rp1. Ya setidaknya masih nyata gitu. Oh ya ada uangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya itu ya kembali lagi ya teman-teman yang menilai sendiri. Oke, sekarang kita untuk melihat resiko bisnisnya secara likuiditas dan juga solvabilitas. Ya, kita kembali lagi ke atas. Kita lihat dulu untuk total aset lancar yang ini nilainya kita pindahin dulu. Oke ya, oke sekarang untuk liabilitas jangka pendeknya ya. Yang ini nilainya kita pindahin dulu. Oke ya, ini memang secara rasio lancar ini kuat sekali ya di 12 kali. Gitu ya, bayangkan aja liabilitas jangka pendek 217 miliar. Uang di dompet 242,4 triliun ya. Tapi ini kelebihan kasnya ini sebenarnya gitu ya. Ya buat apa? Ini rasionya terlalu besar. Perusahaan ini nggak efektif ya, nggak efisien dalam memanage aset lancarnya. Gitu ya, nggak kurang apa ya. Jadi sebenarnya kan kelebihan kas itu sebenarnya bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Caranya tadi dengan bagi dividen ya lebih besar, lebih sering gitu. Atau ekspansi usaha, ini lagi menahan ekspansi ya. Atau bayar pinjaman ke bank, oke lah ini tadi udah bayar pinjaman ke banknya supaya bunganya ringan. Atau mungkin buyback saham aja ya untuk mengurangi jumlah saham beredar. Gitu supaya earning per share lebih besar dan dividen per share lebih besar. Nah, jadi kas nganggur ini untuk apa? Gitu ya, itu harus ditanyakan gitu ya sebenarnya gitu. Kalau saya kan menilai itu dari sudut pandang investor. Ya ini tuh lihat rasio kas aja 11 kali ya. Lalu untuk short term debt-nya ini juga pasti utang usaha, utang ini ya utang bank cuma segini. Ya, ambil satu pos aja. Ya tuh. Ya, punya utangnya di bank 107 miliar, uang kas 2,4 triliun, lunasi langsung semuanya kan nih kuatnya secara likuiditas sih memang ini rendah resiko ya. Terus didukung juga laporan arus kas juga. Ini juga baik ya, CFO-nya positif gitu. Lalu untuk jangka panjangnya kita pindahin dulu datanya. Pindahin dulu ya. Oke ya, sekalian sama liabilitas jangka panjangnya juga ya, untuk terutama untuk utang long term debt-nya kita ambil 2 poin aja yang ini ya. 2 pos aja. Oke ya, ini kita lihat ya. Secara total debt memang dia turun ya, ini bagus gitu ya, karena tadi didukung untuk pelunasan pinjaman. Lalu ini juga ini untuk jangka panjang rendah resiko sih sebenarnya ya, DR 0,1, long term debt to equity 0,04. Ya, jadi ini sebenarnya nggak ada masalah gitu ya, secara operasional ini rendah resiko sebenarnya. Cuman tadi mana nilai tambahnya? Oke, jadi setelah dipindahkan data-data keuangannya ya buat saya MBSS ya menurut saya sih nggak menarik ya, karena nggak ada reward bagian dividen. Gitu ya, padahal saldo labanya dia positif ya, harusnya dia bisa bagi dividen gitu ya. Namun dia secara fair value sih gitu ya, PBV pas di 1 ya, lalu per sedikit cukup murah ya, udah di bawah 10 ya, di 9 kali gitu. Pola arus kas juga sehat ya, cuman memang perusahaan ini cenderung menahan ekspansinya gitu. Lalu secara resiko bisnis sebenarnya rendah ya, tadi likuiditas solvabilitas juga sangat-sangat aman gitu ya. Cuman ya tanda tanya aja kenapa perusahaan ini nggak mau memperkaya pemegang sahamnya. Ya memang saya tahu ya, dulu MBS ini harganya kalau nggak salah di bawah 1000 ya, di 600-an kalau nggak salah ya, tahun berapa tuh dulu itu, sekarang 2200 ya. Emang betul ya, dia diuntungkan juga lewat capital gain ya, cuman gitu ya,
Ya, kalau saya sih memang orang yang perlu dividen ya gitu supaya untuk apa membuktikan kalau memang perusahaan itu tadi benar-benar untung dari bisnisnya. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk MBSS ya. Nggak tahu terserah teman-teman ya pendapatnya gimana nih MBSS menarik atau enggak ya. Coba sharing di kolom komentar. Dan teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Ya, jadi untuk Q4 sekarang berjalan, 2026 gimana, tahun depan gimana gitu ya. Silahkan teman-teman proyeksikan sendiri apakah masih bagus atau enggak ya. Dan sekali lagi saya hanya bahas kinerjanya berdasarkan laporan keuangan yang ada ya yang 2025 Q3 ini. Jadi untuk masalah valuasi ya kembali teman-teman ya, nilai sendiri aja apakah masih murah atau mahal. Lalu untuk harga besok naik turun, saya nggak tahu ya. Kita kembalikan aja ke market, terserah market mau menghargai di harga berapa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan, ada request, langsung aja tulis di kolom komentarnya supaya nanti saya jadwalin. Oke teman-teman, semoga bermanfaat gitu ya. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.